Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Mari bersama-sama kita berniat di dalam menuntut ilmu. Ikuti ucapan saya, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang ketiga kali ini. Dan alhamdulillah kita memulai untuk membaca kitab daripada kitab yang mulia, karena di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab Syama'il atau Syama'il yang dikarang oleh Imam besar Al-Imam At-Tirmidzi, termasuk beliau adalah ulama hadis terkenal. Beliau sahabat kepada Al-Imam Al-Bukhari, karena beliau punya guru sama guru-guru Al-Imam Al-Bukhari sama. Dan bahkan Al-Imam At-Tirmidzi boleh berbangga diri karena Al-Imam Al-Bukhari pernah mengambil satu hadis daripada Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi termasuk ulama besar di dalam ilmu hadis, dan kitabnya sekarang termasuk kitab yang kita baca dan insya-Allah kita fahami, juga kita amalkan, kita bagi tahu kepada orang lain yang belum mempunyai ilmu. Karena orang yang mempunyai ilmu kemudian diajarkan kepada orang lain, orang tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu ladunni, ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi percuma, yaitu dengan mengajarkan ilmu yang kita sudah punya. Kalau kita punya ilmu walaupun sedikit, kita ajarkan kepada orang lain, maka itu adalah tanda kita akan mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan seorang pengajar itu ketika dia mengajar, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak dengan murajaah dan lain sebagainya. Dan itu membawa dia kepada keilmuan yang lebih banyak, keilmuan yang lebih tinggi. Jadi bukan rugi bagi mereka yang mengajar, akan tapi mengajar adalah cara terbaik di dalam belajar. Mau tahu cara baik di dalam belajar, yaitu dengan mengajar. Nah, Imam At-Tirmidzi beliau mengarang kitab Al-Hadis. Di sini beliau menjelaskan tentang khalaq dan khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak, sesuatu yang batin daripada Rasulullah dan sesuatu yang zahir seperti fisikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas selama 1 bulan sekali. Dan ini adalah pertemuan pertama. Kita mengharap kepada Allah agar diberikan istiqamah di dalam kebaikan. Karena katanya karamah yang paling terbaik adalah istiqamah. Karamah artinya kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada selain Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi, namanya apa? Mukjizat. Ya. Mukjizat adalah sesuatu yang di luar akal pikiran manusia, yang berlaku bagi seorang nabi atau rasul. Itu namanya apa? Mukjizat. Kalau yang berlaku bukan kepada nabi atau rasul, itu namanya bukan mukjizat, tapi namanya karamah. Ya. Jadi karamah itu ada
Bagaimana tidak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya ada rombongan laki-laki yang mereka masuk ke dalam goa, lalu tidur di dalam goa. Ketika mereka bangun, mereka sudah selama 300 sekian tahun. Apa ada manusia yang tidur selama 300 tahun? Tidak ada. Kemudian mereka bangun dan mereka dalam keadaan sehat jasmani mereka. Lalu kita katakan kalau ini mukjizat, mereka bukan nabi, tapi hanya umat daripada seorang rasul. Kalau kita katakan mukjizat, tidak mungkin. Maka Allah menceritakan tentang karamah, ya, bukan tentang mukjizat, daripada beberapa orang daripada umat Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Begitupun dengan umat Nabi Muhammad. Kalau kita meyakini bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi mulia daripada umat nabi-nabi yang lain, maka tidak mustahil berlaku bagi umat Nabi Muhammad sesuatu yang berlaku bagi umat-umat Nabi terdahulu. Lalu mereka mengatakan tidak boleh hal tersebut terjadi. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dalam Al-Quran. Maka kita katakan kalau umat Nabi Muhammad ada di dalam Al-Quran, berarti ada Al-Quran baru. Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada Rasulullah dan kepada kita sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan daripada umat-umat terdahulu. Fahimtum? Jadi intinya bahawa sesungguhnya banyak daripada karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya. Ada daripada ulama yang Allah Subhanahu wa taala muliakan matanya, Allah muliakan telinganya, Allah muliakan kakinya. Dan sebagian ulama lagi ataupun orang-orang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala muliakan waktunya, sehingga waktunya itu lebih manfaat, lebih barakah daripada yang lain. Begitulah para salihin yang mereka mendapatkan apa? Kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, sebagian ulama mengatakan kalau karamah orang berjalan di atas air, itu penyihir pun boleh. Apa hebatnya seorang yang soleh kalau dia boleh berdiri di atas air? Karena penyihir yang mereka pengikut syaitan pun banyak yang boleh dia berdiri di atas air. Tapi ada satu karamah yang lagi hebat, yaitu apa? Istiqamah di dalam kebaikan. Jadi kalau dikatakan apa karamah yang paling bagus, adalah al-istiqamah, yaitu continue di dalam kebaikan. Dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan itu memang benar adanya. Jadi teringat kepada cerita Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau adalah guru besar di kota Makkah, di Haramain dan di kota Madinah. Beliau mempunyai anak ataupun putra bernama Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang mana program beliau kita baca di sini dan dibaca di beberapa tempat. Beliau adalah seorang imam besar di kota Makkah sana. Dan sekarang beliau mempunyai anak Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang belum lama lagi bersama kita di Masjid Fathur Rahman, ya, mengajar kepada kita, memberikan sanad kepada kita di dalam ilmu hadis. Beliau Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah suatu saat tengah duduk di kota Makkah, karena beliau mengajar di Masjidil Haram zaman dahulu sebelum Masjidil Haram dirubah. Kemudian ketika beliau mengajar ataupun sedang tengah duduk di halaqah beliau, kebetulan di halaqah sebelah beliau ada seorang ulama tafsir juga bernama Abdurrahman bin Sa'di. Abdurrahman bin Sa'di juga mengajar di sana. Dan Abdurrahman bin Sa'di ini ulama terbesar, ulama besar di sana, dan terkenal dengan tafsirnya dan terkenal dengan kemuliaannya di sisi orang-orang di sana di kota Makkah. Kemudian ketika itu turunlah hujan. Turun hujan dari langit. Di kota Makkah itu jarang sekali turun hujan. Sehingga ketika turun hujan, banyak orang-orang yang dari orang ahli Makkah itu mendatangi Ka'bah, lalu air daripada Ka'bah tersebut mereka minum, karena adanya barakah.
Kalau sekarang ada barakah-barakah, syirik ya. Kalau zaman dahulu atau 100 tahun yang lalu masih boleh. Kemudian diminum sama mereka air yang di situ keluar daripada langit, turun daripada langit dan mengenai Ka'bah. Diminum sama mereka. Dan pada masa itu lagi mula-mulanya orang-orang yang ahli bid'ah ya, mereka yang mengatakan bid'ah dan syirik sedang baru memulai pondasi mereka. Lalu sebagian di antara mereka orang-orang Badui mengatakan, "Hei, syirik. Kau tidak boleh minum air yang daripada apa? Daripada Ka'bah ataupun yang turun dari langit." Kemudian mereka mendatangi Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Lalu ditanya, "Wahai Sayyid Alwi, apa hukumnya kami meminum air daripada langit yang biasa kami sudah lakukan bertahun-tahun?" Lalu apa kata Sayyid Alwi? Di dalamnya ada keberkahan. Minum saja lagi. Minum saja terus. Ini ulama besar di kota Mekah. Beliau mengatakan minum saja terus itu air karena di dalamnya ada bukan satu keberkahan tapi dua keberkahan. Bukan satu keberkahan tapi dua keberkahan. Akhirnya mereka kembali lagi minum. Lalu mereka orang-orang Badui mengatakan, "Hei, syirik. Ahlul Hisbah, mereka syurti ya. Mereka yang penjaga-penjaga situ mengatakan, "Hei, syirik." Kemudian mereka mengatakan kepada Al-Hisbah tersebut, "Sesungguhnya kami sudah mengadukan masalah ini kepada Sayyid Alwi dan Sayyid Alwi mengatakan bahwa ini bukan syirik dan malah ini adalah berkah, bukan satu berkah lagi, dua berkah," kata Sayyid Alwi bin Abbas. Akhirnya mereka datang ke ulama yang lain tadi, ulama tafsir tadi, Abdurrahman bin Sa'di. Lalu mereka mengatakan kepada Syekh Abdurrahman, "Tengok ni mereka ini sekarang melakukan suatu kesyirikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka meminum air daripada Ka'bah." Kemudian kata Syekh Abdurrahman, "Ini tidak boleh dilakukan. Ini adalah bid'ah yang tidak boleh dilakukan." Lalu apa yang terjadi? Lalu orang-orang tadi yang meminum air daripada Ka'bah, mereka mendatangi Syekh Abdurrahman lalu mengatakan, "Tapi Sayyid Alwi mengatakan ini ada berkahnya. Ada keberkahan." Lalu Syekh Abdurrahman datang ke Sayyid Alwi dengan adab. Karena beliau tahu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki adalah salah satu cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ulama akan tapi bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu duduk dan berkata kepada Sayyid Alwi, "Wahai Sayyid Alwi, aku dengar engkau mengatakan bahawa sungguhnya di dalam air tersebut ada keberkahan. Apa dalilmu mengatakan ada keberkahan? Sementara air semuanya sama. Dan mereka melakukan ritual yang sepertinya bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya." "Hei," kata Sayyid Alwi, "bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, 'Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka'. Sesungguhnya aku turunkan air dari langit, itu air yang berkah." Allah yang berfirman dalam Al-Quran, "Aku turunkan air daripada langit, itu air yang berkah." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan juga Ka'bah, "Inna awwala baiti wudi'a lilladzi Bakkata mubaraka." Sesungguhnya pertama kali rumah di muka bumi adalah Ka'bah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Allah berfirman dalam Al-Quran, air yang turun daripada langit itu berkah. Dan Ka'bah adalah tempat yang berkah, berarti ada dua keberkahan. Lalu Syekh Abdurrahman mengatakan, "Inna lillah, astaghfirullah. Aku sudah lupa dengan dua ayat tersebut sehingga aku tidak mengatakan keberkahan." Sehingga beliau mengatakan, "Aku sekarang faham dan mengetahui bahawa sungguhnya ini ada keberkahan. Allah sendiri yang berfirman ada keberkahan di dalam air yang turun daripada langit dan apa? Dan Ka'bah al-musyarrafah, Ka'bah rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi." Lalu Syekh Abdurrahman berterima kasih kepada Sayyid Alwi karena sudah diingatkan. Lalu Sayyid Alwi mengatakan, "Kau jangan pergi dulu, kau bagi tahu kepada yang lain bahawa sesungguhnya di dalam air tersebut ada keberkahan." Lalu Syekh Abdurrahman pergi mengambil air, lalu semua orang mengikut berbondong-bondong mengambil keberkahan daripada tersebut. Jadi keberkahan itu ada. Keberkahan itu ada, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hambanya keberkahan tersebut. Bahkan di dalam Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari di kota Madinah, apa yang Abu Ayyub Al-Ansari lakukan? Beliau memberikan Rasulullah makan. Lalu setelah
ada sisa-sisa daripada makanan, maka diambil Abu Ayyub dan dimakan, membuktikan bahawa sungguhnya ada keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang insya-Allah kita akan memulai daripada pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih mengenal kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara akhlak, agar kita boleh contoh, dan secara fizikal agar kita bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena watak manusia ataupun sudah kebiasaan manusia ketika melihat sesuatu yang indah, maka dia akan suka kepada sesuatu yang indah tersebut. Dan Rasulullah SAW berkumpul bagi Rasulullah SAW segala keindahan. Bahkan dikatakan, yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Al-Badr, bulan purnama, cemburu kepada keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan, oh mukanya seperti bulan purnama, ini tidak. Bulan purnama cemburu dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga otak kita, akal kita bingung untuk mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Beliau memang manusia Rasulullah, akan tapi manusia yang paling termulia. Rasulullah manusia, ya manusia, akan tetapi manusia yang paling Allah muliakan, manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala utamakan di muka bumi. Dalam firman Allah, wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara sebagian daripada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ada di antara rasul yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicaranya, yaitu Nabi Allah Musa. Nabi yang lain Allah ajak bicara atau tidak? Tidak. Tapi ada yang dimuliakan, satu diberi kemuliaan, yang satu diberikan ini, yang satu diajak bicara oleh Allah, dan yang satu lagi Allah naikkan derajatnya setinggi-tingginya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Bukan kita mau membeza-bezakan antara nabi dan lain, tidak. Karena Allah memang memuliakan. Oh tidak boleh, kenapa engkau membeza-bezakan antara nabi ini dan nabi ini? Allah sendiri mengajak bicara Nabi Musa, tidak mengajak bicara Nabi Isa. Itu perbezaan namanya. Perbezaan atau bukan? Ada yang diajak bicara oleh Allah, tidak ada. Ada yang dimi'rajkan oleh Allah, ada yang tidak dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki akal ataupun otak, kita akan mengetahui bahwa ada perbezaan di dalamnya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah insan termulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ketika beliau ingin berjumpa kepada Fir'aun, beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kenapa? Karena mau bertemu dengan Sultan Jair, kepada sultan yang zalim. Nabi Musa meminta doa kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Nabi Muhammad Allah turunkan firman-Nya juga, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku lapangkan dadamu sebelum engkau meminta? Yang satu meminta, yang satu diberi sebelum dia meminta. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lalu sebagian ada yang bertanya, oh akan tetapi kami selalu mendengar tentang keindahan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf adalah orang yang tampan, orang yang indah. Bahkan dikatakan bahawa Zulaikha mempunyai sahabat-sahabat, ketika melihat keindahan Nabi Yusuf, mereka memotong tangan mereka dan tidak terasa mereka memotong tangan mereka. Maka ada seorang ulama mengatakan syair yang indah. Beliau mengatakan, wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti' as-sayfi taqti' al-aidi ala taqti' al-qalbi ala al-aidi. Beliau mengatakan bahawa andai sahaja sahabat-sahabat Zulaikha yang memotong tangan mereka, yang dilihat oleh mereka adalah Nabi Muhammad, maka hati mereka akan terpotong-potong sebelum tangan mereka terpotong. Sallallahu ala Muhammad. Keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keindahan yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sekalipun. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa sungguhnya Allah mengambil janji kepada semua nabi. Nabi semua dikumpulkan oleh Allah.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para nabi, "Wahai nabi, sesungguhnya aku ingin mengambil janji kepada kalian." Apa janjinya? Sesungguhnya nanti akan datang seorang rasul, la tu'minun nabihi, kalian harus beriman kepadanya. Yang disuruh beriman siapa? Nabi. Kau harus beriman kepadanya dan harus membantunya, harus menolongnya. Ketika engkau datang kepada engkau seorang nabi akhir zaman, beliau datang kepada engkau, maka kalian harus beriman kepadanya dan harus membantunya semati-mati kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam ayat Al-Quran tersebut, apakah kalian mau memegang janji ini? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mafhumnya mengatakan, kalau kalian tidak mau membantunya, tidak mau beriman kepadanya, maka kalian tidak aku akan jadikan nabi. Syarat daripada kenabian harus membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, aqrarna, ya Allah kami mengambil janji ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Quran tersebut, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Perhatikanlah, kalian sudah berjanji dan aku dan kalian adalah saksi, dan malaikat juga menjadi saksi bahwa kalian akan membantu dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi semua menjadi sahabat Rasul. Karena ketika Isra ke Palestin, Rasulullah SAW salat mengimami semua nabi dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitulah ma'asyiral hadirin wal hadirat, kemuliaan yang dimiliki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain, kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah, yang memilih adalah Allah penciptanya sendiri. Kok boleh Nabi Muhammad dimuliakan segala macam? Ya karena kami memuliakan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Semakin mulia Nabi Muhammad, semakin mulia penciptanya. Semakin hebat Nabi Muhammad, semakin hebat penciptanya. Allah Jalla Jalaluh, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, la syarikalah, tidak ada duanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad adalah hanyalah manusia, utusan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah muliakan beliau dengan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan sebagian sahabat itu seperti gemetar ketika mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah manusia, tapi Nabi Muhammad memang manusia. Karena kemuliaan yang agung, kemuliaan yang utama yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan baca hadis pertama. Haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم اقرأ. Rabi'ah bin Abdurrahman dia mendengar Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak tinggi lembut dan tidak pendek, dan kulitnya tidak putih melepak dan tidak gelap, dan rambutnya tidak keriting keretot dan tidak lurus terurai. Allah Ta'ala mengutuskannya sebagai Rasul ketika berusia awal 40-an. Maka beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun, dan beliau wafat ketika berusia awal 60-an, dan ubat di kepala dan janggut tidak sampai 20 helai. Ulangan. Daripada Rabi'ah bin Abdurrahman, dia mendengar Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak tinggi lembut dan tidak pendek, dan kulitnya tidak putih melepak dan tidak gelap,
dan rambutnya tidak keriting keretut dan tidak lurus terurai. Allah Ta'ala mengutuskannya sebagai Rasul ketika berusia awal 40-an. Maka beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan beliau wafat ketika berusia awal 60-an. Dan uban di kepala dan janggutnya tidak sampai 20 helai. Ulangan daripada Rabi'ah bin Abdul Rahman, dia mendengar Anas berkata, Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak tinggi lembut dan tidak pendek, dan kulitnya tidak putih melepak dan tidak gelap, dan rambutnya tidak keriting teretot dan tidak lurus terurai. Allah Ta'ala mengutuskannya sebagai Rasul ketika berusia awal 40-an. Maka beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan beliau wafat ketika berusia awal 60-an. Dan uban di kepala dan janggutnya tidak sampai 20 helai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak ada dalam kitab ini, akan tapi sebelum beliau memulai menyebutkan hadisnya, kerana saya pegang sekarang kitab yang guna bahasa Arab, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Beliau memulai kitab beliau dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kerana setiap ulama ketika memulai mengarang kitab atau membaca kitab, mereka semua memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah memulai semua aktivitasnya guna Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Allah saja memulai dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengikuti kepada Al-Quran, maka segala sesuatu yang kita lakukan ketika itu ada keperluannya, maka kita hendaknya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam hadis juga Rasulullah bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil basmalah atau bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa aqta, wa fi riwayah fahuwa ajzam. Tidaklah segala sesuatu yang mempunyai kepentingan di dalam agama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan abtar, putus, tidak ada keberkahan. Kalau kita tidak memulai dengan Bismillah, berwudu, melakukan suatu kebaikan apapun itu dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, membaca buku agama tanpa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan abtar, putus daripada keberkahan. Maka seyogianya bagi kita ketika mau memulai perlakuan-perlakuan baik, kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena faedahnya besar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, faedah daripada Bismillahirrahmanirrahim itu sangat besar. Selain itu adalah Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca, man qara'a harfan minal Quran falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf sahaja, dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Dan satu kebaikan berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Satu kebaikan berlipat ganda menjadi, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim yang ada 19 huruf, berarti kita mendapatkan 19 kebaikan, dikali 10 berarti berapa? 190 kebaikan. Oh, mana mungkin 190 kebaikan ya Habib, kita cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, Allah maha mampu untuk memberikan kau kemuliaan. Faham tu? Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, engkau akan mendapatkan kebaikan sebanyak 190 kali, selain daripada fadilah-fadilah yang lainnya daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita katakan itu adalah Al-Quran. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahawa sesungguhnya orang yang paling mulia di muka bumi adalah guru. Kenapa? Karena guru banyak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bukan karena dia mengajar dan lain sebagainya, tidak. Tapi Rasulullah mensifatkannya dengan, karena guru setiap memulai Bismillahirrahmanirrahim.
Setiap mengajar bismillahirrahmanirrahim. Karena banyaknya mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kemuliaan dia dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang lain, bismillahirrahmanirrahim mempunyai kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama memulai mengarang kitab mereka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Juga kita tadi belajar dimulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim agar kita banyak mendapatkan fadilah daripada pembacaan bismillahirrahmanirrahim tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab pada zamannya ada kaisar daripada Romawi. Kerajaan Romawi adalah kerajaan terbesar sebelum Islam. Kerajaan apa nama? Romawi. Ada dua kerajaan. Ada Persia, ada Roma. Ada Persia, ada Romawi. Itu kerajaan yang besar sebelum masanya Islam. Akan tapi semuanya tumbang di dalam ajaran Islam, yaitu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Pada zaman itu ada kaisar daripada Romawi. Dia selalu sakit. Lalu mengirim surat kepada Amirul Mukminin, kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, Amirul Mukminin, sesungguhnya aku selalu pening kepala aku ini, tidak pernah hilang-hilang. Maka bagilah saya obat, jangan kau pelit. Lalu sama Sayyidina Umar dibagi kopiah, songkok, ya. Kaisar, raja guna songkok. Songkok namanya. Kemudian diberikan kepadanya. Maka kaisar tersebut setiap dia pening, dia letakkan songkok tersebut di kepalanya. Lalu hilanglah peningnya. Lalu dia letakkan lagi, maka tambah pening. Dia guna lagi, hilang peningnya. Dia bingung. Akhirnya apa yang dilakukan Umar ini? Apakah ada sihirnya di dalam songkok ini sehingga aku ketika pening aku sembuh, aku guna ini? Lalu dilihat oleh kaisar tadi, maka di dalamnya ada kertas. Ketika dibuka ternyata tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kemuliaan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Bismillahirrahmanirrahim, ulama kita membaguskan untuk kita nanti di awal Muharram, karena sebentar lagi Muharram, untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Tulis 113 kali, ditulis di kertas dan bawa saja itu. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita dari malapetaka. Berapa kali? 113 kali kita menulis ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memulai segala sesuatu kecuali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum turunnya ayat ini, maka Rasulullah selalu membuka dengan Bismikallahumma. Dulunya sebelum Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, di dalam sejarahnya Rasulullah selalu membaca Bismikallahumma, Bismikallahumma. Lalu turun ayat Allah yang berfirman Qul ud'ullaha awir rahman. Ketika memanggil Allah maka panggil juga Rahman. Kemudian Rasulullah membaca Bismillahirrahman, Bismillahirrahman. Lalu turunlah ayat Al-Quran wa innahu Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Turun ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Semenjak itu Rasulullah tidak melakukan sesuatu hal kecuali mengatakan atau mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis dikatakan bahawa sungguhnya ada dua syaitan. Syaitan orang kafir dan syaitan orang mukmin. Syaitan orang kafir gemuk sekali. Gemuk, tahu gemuk? Tahu? Gemuk, badannya gemuk, besar sekali. XXXL ya. Besar sekali ya, badannya. Dan syaitan orang muslim atau mukmin kurus sekali badannya ya. Kurus sekali badannya. Lalu syaitan yang mukmin dia cerita dengan yang kafir. Syaitan, kau sekarang badanmu besar sekali. Apa saja yang kau makan? Lalu syaitan yang besar tadi bertanya kepada syaitan yang mukmin, kau tu, kenapa kau kurus sekali? Umumnya kita gemuk semua, kenapa engkau kurus? Lalu dia katakan, wahai syaitan, wahai syekhku, syekh, dia punya syekh juga syaitan. Sesungguhnya aku setiap mau makan daripada aku ikuti seorang mukmin. Aku ingin makan, ketika aku ingin makan makanannya maka dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka aku tambah lapar.
Ketika dia memakai, dia minum, aku ingin minum, dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka aku haus. Aku tak boleh makan, aku tak boleh minum. Ketika dia mau memakai baju, lalu dia memakai baju membaca bismillahirrahmanirrahim, maka aku telanjang, aku tak memakai baju. Begitulah syaitan, dia akan sedih ketika apa? Ketika seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim. Katanya ada ulama, ini cerita hanya lucu saja. Katanya sebagian ulama, mereka tidaklah makan kecuali mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kecuali mengucap bismillahirrahmanirrahim. Lalu pernah suatu saat beliau lupa, dan Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita lupa, kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih, membaca doa di awal dan akhir. Kalau sudah pertengahan kita lupa. Lalu dia mengatakan, maka dia membaca lupa, dia sengaja dia lupakan baca bismillah. Kenapa? Karena syaitan ketika lagi enak dia muntahkan gitu. Itu lebih menyakitkan, benar atau tidak? Ya, lebih menyakitkan. Jadi dia sengaja lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu ketika makan diberbarengi oleh syaitan, dia di pertengahan dia baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Lalu syaitan muntah-muntah dia. Jadi intinya apa? Kita mengganggu syaitan itu adalah keutamaan bagi kita, karena dia telah mengganggu orang tua kita, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi bismillahirrahmanirrahim kalau kita ceritakan panjang sekali faedahnya, fadilahnya, mungkin enggak selesai-selesai sekarang ya. Ala kulli hal, waktunya tinggal 5 menit. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidh, berkata seorang hafidh. Kalau di dalam hadis, ilmu hadis itu terbagi menjadi 2. Ada namanya ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Apa namanya? Ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Hadis yang kita baca sekarang namanya hadis riwayah, penyampaian hadis-hadis daripada Rasulullah. Kalau hadis dirayah, itu ilmu yang dibahas di dalamnya adalah apa? Bagaimana sifat hadis ini, sanad hadis ini dan lain sebagainya, keabsahannya, apakah ini sahih, apakah hadisnya dhaif, apakah ini maudhu, hadisnya dibuat-buat, bagaimana si ulama yang membawa hadis dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu hadis dirayah. Kalau yang kita baca sekarang ilmu hadis riwayah. Dan Al-Imam Tirmidzi termasuk ulama hadis riwayah dan ulama hadis dirayah, karena beliau mendapat gelar Al-Hafidh. Bukan hafidh seperti sekarang, hafidh penghafal Al-Quran, bukan. Al-Hafidh gelar khusus bagi mereka yang sudah hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Bukan hanya hafal 100.000 hadis, tapi tahu hadis ini dari fulan bin fulan bin fulan sampai ke Rasulullah. 100.000 hadis beserta sanadnya baru boleh mendapat gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh. Jadi sebagian ulama mengatakan ada beberapa tangga di dalam mencapai ilmu hadis. Yang pertama namanya at-talib. At-talib atau mubtadi, seorang yang baru memulai untuk belajar ilmu hadis. Kemudian yang kedua al-muhaddits. Itu al-muhaddits itu